Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelumnya saya Agus Sulistyo. Saya dari kelas 1 program studi agroteknologi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal, yaitu tentang teknis budidaya tanaman karet, mata kuliah teknologi mata kuliah budidaya tanaman perkebunan. Yang pertama, persyaratan tumbuh. Tanaman karet membutuhkan syarat tumbuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu iklimnya garis lintang 15 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan, curah hujan 1.500 sampai 3.000 mm per tahun, dan bulan kering kurang dari 3 bulan. Untuk tanah, kemiringan tanah kurang dari 10%, tekstur tanah lempung berpasir, dan pH tanah sekitar 4,3 sampai 5,0. Untuk bahan tanam merupakan salah satu faktor penting untuk perkebunan karet. Bahan tanam atau bibit, adapun tahapan-tahapan bahan tanam atau bibit yang akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk jenis klon. Untuk jenis klon, bibit karet yang kita gunakan adalah merek seperti BPM 24, BPM 107, BPM 19, dan lain-lain. Untuk bibit batang bawah, kita menggunakan klon Afros 2037, GT1, LCB, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk syarat biji untuk batang bawah, yang pertama yaitu terdiri dari klon monoklonal, kemudian klon minimal 95%, dan umur tanaman 10-25 tahun. Sumber benih. Untuk sumber benih, klon bibit yang kita dapatkan itu yang pertama dari Balai Penelitian Sungai Putih di Pusat Penelitian Karet di LRPI atau Lembaga Riset Perkebunan Indonesia. Yang kedua ada di Balai Penelitian Sumbawa, Pusat Penelitian Karet, Lembaga Riset Perkebunan Indonesia. Selanjutnya, untuk persiapan lahan. Persiapan lahan yang pertama adalah kita mendesain kebun. Untuk posisi kebun yang pertama itu kita menentukan jalan utama atau jalan kebun. Jalan kebun itu adalah jalan yang menghubungkan antara satu afdeling dengan afdeling lainnya. Ya. Yang kedua adalah pembukaan lahan. Untuk pembukaan lahan ini kita memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah lahan bervegetasi hutan. Ini kita buka secara mekanis. Secara mekanis yaitu dengan cara melakukan penebangan menggunakan gergaji chainsaw atau mesin ataupun ekskavator. Ataupun secara kimiawi. Untuk secara kimiawi kita lakukan dengan cara memberikan racun kepada hutan pohon besar seperti garlon ataupun yang lainnya. Untuk hutan ataupun lahan yang bervegetasi alang-alang ini kita bisa menggunakan cara mekanis. Yang pertama yaitu dengan dibabat ataupun ditebas ataupun disemprot dengan pestisida. Untuk bibit yang akan kita gunakan, ada beberapa standar mutu yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu untuk biji untuk batang bawah, dia harus pasti dan masih segar, biji bernas, permukaan mengkilat, dan biji tidak berlubang. Yang ada untuk beberapa bibit. Yang pertama itu ada mata akulasi, ada stomata tidur, dan bahan tanam dalam polybag. Untuk penanaman bisa kita gunakan untuk tahapan-tahapan penanaman. Yang pertama kita melakukan pengajiran. Pengajiran ini digunakan agar pohon tetap bisa berdiri dengan tegak. Setelah kita ajir, kita membuat lubang tanam. Untuk lubang tanam dengan kedalaman 40 x 40 x 40.
dengan dilakukan 2 minggu sebelum penanaman. Untuk pemelihara tanaman, yang pertama kita melakukan pembuangan tunas. Yang kedua kita melakukan pembuangan tunas cabang. Yang ketiga kita perangsangan percabangan dan melakukan pemupukan. Untuk pemupukan kita bisa menggunakan pupuk urea dan pupuk NPK dengan cara melakukan penyebaran di sekitar batang dengan jarak sekitar 30 cm dari batang. Untuk penyakit pada tanaman karet, yang pertama itu ada jamur akar putih, yang kedua ada penyakit bidang sadap, yang ketiga ada penyakit kering alur sadap, lalu ada penyakit gugur daun. Nah, untuk hama di tanaman karet itu ada rayap, yang kedua ada babi hutan, yang ketiga ada kutu jamur ya. Nah, untuk gulma sendiri pada tanaman karet itu bisa kita atasi dengan cara melakukan penyemprotan ataupun kita secara mekanis kita cabut. Gulma pada tanaman karet itu seperti ada alang-alang, ada kikiriu, ada semut rambat dan lain-lain sebagainya. Untuk pengendalian gulma itu kita bisa menggunakan secara mekanis, secara biologi ataupun secara kimia. Nah, untuk ke tahap panen itu kita dilakukan dengan cara penyadapan. Penyadapan dilakukan agar lateks ataupun getah dari pohon karet ini bisa keluar dan bisa kita panen. Untuk penentukan tahap panen, yang pertama kita harus menentukan matang sadap. Umur tanaman yang akan disadap itu sekitar 5-6 tahun. Yang kedua, persiapan buka sadap. Untuk persiapan buka sadap ini kita menentukan tinggi batang yang akan disadap itu berapa sentimeter. Yang ketiga adalah pelaksanaan penyadapan. Untuk pelaksanaan penyadapan, kita melakukan penyadapan dengan di kulit batang berkisar 1,1 mm dari batang cambium. Yang keempat itu sistem eksploitasi. Sistem eksploitasi itu yaitu cara penyadapan dengan aturan-aturan tertentu kepada batang karet tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan hasil video presentasi BTP. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.